Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Para pendengar Radio Republik Indonesia, para pemirsa televisi Republik Indonesia di seluruh tanah Papua, Bapak Ibu, teman-teman wartawan yang bisa hadir pada malam hari ini di Media Center COVID-19 Pemerintah Provinsi Papua. Hari ini 5 Agustus 2020, kami tim Satgas COVID-19 Provinsi Papua akan menyampaikan perkembangan terkini menyangkut upaya-upaya besar kita dalam memutus mata rantai penularan COVID-19 di Provinsi Papua. Bapak Ibu yang kami hormati, puji Tuhan, hari ini tambahan kasus kita hanya 9 kasus. Dengan demikian jumlah kumulatif pasien yang dinyatakan positif COVID di Provinsi Papua berada pada angka 3.096, di mana 50% atau 1.542 saat ini sementara dirawat, sembuh sebanyak 1.520 atau 49%, dan meninggal sebanyak 34 orang. Kontak erat atau yang dulu dikenal sebagai ODP berjumlah 2.826, dan suspek atau yang dulu dikenal sebagai PDP hari ini berjumlah 265. Dan hari ini kasus probable kita berjumlah 13 orang. Bapak Ibu, perlu kami jelaskan bahwa angka probable 13 orang ini berdasarkan data yang disampaikan oleh teman-teman dari 2 kabupaten, yakni Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Jayapura. Angka ini berasal dari beberapa hari yang lalu, dan oleh karena adanya perubahan pelaporan sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, maka tercatat 13 orang yang masuk dalam kelompok probable atau mereka yang meninggal yang memberikan gejala klinis khas untuk COVID-19, namun hasil pemeriksaan PCR-nya belum dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, tambahan kasus hari ini dapat kami jelaskan sebagai berikut. Tambahan 9 kasus itu berasal dari Kabupaten Mimika sebanyak 7 orang, dan Kabupaten Jayapura sebanyak 2 orang. Dapat pula kami jelaskan bahwa hari ini ada tambahan 1 kasus kematian yang dilaporkan dari Kabupaten Biak, yaitu Tuan Tuan SJ, usia 52 tahun, yang bersangkutan adalah salah satu ABK dari kapal yang melayani pelayaran di Provinsi Papua, sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Kabupaten Biak dari tanggal 3 sampai 5 Agustus dan mempunyai
gambaran penyakit yang menyerupai COVID disertai dengan infeksi yang berat, dan hasil pemeriksaan menunjukkan pemeriksaan PCR-nya jelas didapatkan gambaran positif untuk virus corona. Kami atas nama tim Satgas COVID-19 menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga dan handai talan. Tuhan yang mempunyai kehidupan ini akan memberikan penghiburan bagi kita sekalian. Kami juga laporkan bahwa hingga hari ini kami telah melakukan pemeriksaan baik itu PCR dan tes cepat molekuler sebanyak 29.708 sampel. Bapak Ibu yang kami hormati, kasus kita dalam 2 hari ini di seluruh provinsi Papua menunjukkan adanya penurunan kasus, tetapi itu tidak bermakna bahwa COVID di provinsi Papua telah selesai. Dalam pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Papua yang diwakili oleh Bapak Wakil Gubernur bersama dengan Forkopimda dan diikuti oleh sejumlah bupati wali kota di Provinsi Papua, sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa hanya kota Jayapura yang belum memasuki kondisi yang disebut dengan adaptasi new normal. Kondisi ini membuat kita, khususnya warga Jayapura, untuk terus bersama-sama bergandengan tangan, pribadi lepas pribadi, keluarga inti dalam rumah tangga, RT RW, kampung, kelurahan, distrik, dan kota Jayapura untuk saling berpegangan tangan, bersama-sama kita memutus mata rantai penularan COVID-19. Tim Satgas sangat percaya jikalau 2 kali masa inkubasi atau 28 hari, semua warga di kota Jayapura menerapkan protokol kesehatan, kami optimis bahwa angka penularan COVID-19 di kota Jayapura akan sama seperti di daerah-daerah yang saat ini akan menerapkan adaptasi new normal. Itu akan tercapai jikalau kita mampu bekerja sama dan bergandengan tangan. Hal kedua yang ingin juga kami sampaikan adalah sehubungan dengan mulai berfungsinya, mulai melakukan aktivitasnya sekolah-sekolah, kami dari tim Satgas ingin menghimbau kepada seluruh guru, seluruh peserta, seluruh anak didik kita untuk tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan. Kepada seluruh sekolah-sekolah, baik itu di tingkat SMA, SMP, SD, TK maupun PAUD yang akan melakukan upaya belajar mengajar, maka harus memastikan ketersediaan ataupun juga harus memastikan protokol kesehatan dapat dikerjakan dengan sangat baik. Memastikan semua guru-guru yang akan melakukan proses belajar mengajar dalam kondisi sehat. Memastikan anak-anak didik kita menggunakan masker. Memastikan tempat duduk dari masing-masing anak didik kita
telah diatur sedemikian rupa sehingga berjarak 1,5 meter hingga 2 meter. Semua ini kita lakukan untuk keselamatan dan kesehatan anak didik kita. Kami pikir ini saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Tuhan Yesus memberkati Papua. Shalom.